Tuhan. Ya, saya rasa ya cukup kita akan mulai belajar firman. Kita lanjutkan seri khotbah. Ya sudah 2 Jumat, 2 kali saudara, bebas dari kutuk saudara. Temanya apa saudara? Bebas dari kutuk. Kita sudah banyak belajar saudara. Hari ini saya buat yang terakhir saja. Intinya saudara, pelajaran ini bukan buat kita takut dengan kutuk itu saudara. Tapi buat kita tahu ada solusi. Memang dosa ada akibatnya. Adam dan Hawa berbuat dosa apapun ada akibatnya. Betul saudara ya? Sejak Adam dan Hawa berbuat dosa, maka kutuk datang ke dalam dunia. Ya, Hawa akan mulai kesakitan saudara. Mulai ada kutuk sakit penyakit. Maka Adam akan dengan susah payah untuk mencari rezekinya. Jadi ya merasa kekurangan, pokok enggak bisa ya nerima limpah dari Tuhan. Sejak itu kutuk saudara. Tapi Tuhan selalu membuat satu solusi supaya kita bisa keluar dari kutuk, supaya kita bahkan bisa membalik kutuk menjadi berkat saudara. Ya, kemarin sesi pertama saya tanya juga satu pertanyaan yang satu ayat kadang itu yang membingungkan, kutuk orang tua. Ya kadang bisa turun sampai ke-3 sampai ke-4, masih enggak ya saudara? Siapa ingat itu saudara? Itu adil atau tidak? Tak ulangi dikit. Adil atau tidak? Loh, anaknya enggak salah, itu yang salah, yang berbuat dosa orang tuanya itu anaknya ikut kena kutuk, adil atau tidak adil? Siapa yang ngomong adil angkat tangan? Siapa yang ngomong tidak adil, orang berbuat dosa angkat tangan? Ya, saudara tahu ya. Tapi itu manusia kadang-kadang itu kalau saya tidak enak, tidak mau. Tapi kalau berkat, asa oke gitu saudara. Pada ayat itu dilanjutkan dengan apa? Tapi pada orang yang sungguh-sungguh mengasihi aku, lakukan sesuatu, maka berkat sampai beribu-ribu keturunan. Sampai beribu. Jadi sekali lagi saudara, pelajaran ini bukan membuat takut, tapi justru membuat kita bisa lihat ada risiko, tapi ada jalan keluar yang selalu ditunjukkan oleh Tuhan, sehingga kita justru mengalami kasih karunia dan anugerah Tuhan. Amin. Karena Yesus sudah menanggung kutuk di atas kayu salib, kita bisa hidup dalam kasih karunia dan anugerah Tuhan saudara. Lah bisa lanjutkan yang ke-8, lalai dalam perpuluhan dan persembahan khusus saudara. Yaitu lalai dalam apa saudara? Perpuluhan dan persembahan khusus. Saya lihat sekarang banyak orang yang nyerang tentang ayat ini, tapi tetap karena ini firman Tuhan, saya akan bacakan, saya akan ajarkan. Yang tetap nggak mau percaya, nggak mau lakukan, nggak usah melakukan. Tapi yang percaya, yang melakukan, saudara akan mengalami kebenaran firman. Beri tepuk tangan yang meriah. Maliaki 3 ayat 6 sampai 9, saudara, bahwasanya aku Tuhan tidak berubah. Kita harus tahu dulu ya, Tuhan itu berkata, aku tidak berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya sama. Dan kamu, Bani Yakub, keturunan Yakub, tidak akan lenyap. Kamu tidak akan lenyap. Tuhan tetap akan terus menjagai. Tidak akan sampai dilenyapkan. Ya, kasih setianya, janjinya Tuhan itu tetap akan digenapi. Karena ada janji, ya Allah, Abraham, Ishak, Yakub itu menerima semua warisan janji Tuhan. Ayat 7, sejak zaman nenek moyangmu kamu telah menyimpang dari ketetapanku. Jadi mereka sudah berkali-kali nyimpang dari ketetapan Tuhan dan tidak memeliharanya. Tidak memelihara ketetapan Tuhan artinya tidak memelihara firman Tuhan. Nyimpang, ya tidak dilakukan firman Tuhan, sudah tidak dipelihara. Ya, lalu ajakan di sini, kembalilah padaku, jangan ya tinggalkan firman, jangan saudara nyimpang kanan ke kiri, saudara jangan sampai lalai, saudara kembalilah padaku, maka aku akan kembali padamu, aku akan kembali melakukan apa yang sudah aku janjikan saudara. Ya firman Tuhan semesta alam. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami harus kembali? Mereka juga enggak ngerti saudara. Mereka saat itu ceritanya sedang dalam keadaan berat,
Kemarin saya pernah gambarkan ciri-ciri kutuk itu ya saudara. Selalu kekurangan, selalu sakit penyakit, selalu seperti dibayang-bayangi oleh penderitaan. Bahkan kadang-kadang dibayang-bayangi oleh maut, kematian saudara. Ya macam-macam. Mereka mengeluh, kenapa Tuhan kau izin seperti itu? Katanya kami ini ya umat perjanjianmu saudara. Karena Tuhan tadi berkata, aku itu tidak berubah kok. Ya, seolah yang berubah itu kamu gitu saudara. Ya aku tuh enggak berubah, aku enggak akan melenyapkan kamu, tetap tidak akan. Ya hanya kamu kenapa lalai tadi itu saudara. Ya dengan hal yang dikatakan Tuhan, kamu telah menyimpang dari ketetapanku dan tidak memeliharanya saudara. Nah Tuhan jelas gitu, sebenarnya mudah, kembali padaku, aku akan kembali padamu firman Tuhan semesta alam. Tapi kamu berkata dengan cara bagaimana? Ya, kami harus tetap nggak ngerti. Jadi kadang-kadang dalam hidup itu saudara bisa tangkap ada orang menderita terus, ya kena sakit terus atau kena celaka terus atau ya kekurangan terus, gagal terus, macam-macam derita terus. Kenapa, saudara? Ya, tetap nggak tahu penyebabnya apa. Tuhan sudah berkata bertobatlah. Bertobat dari apa? Apa kurangku? Seringkali ada manusia ya seperti itu. Betul nggak saudara? Kadang-kadang salah, tapi tidak tahu salahnya di mana, tidak tahu saudara. Ya itu yang dialami bangsa Israel pada saat itu. Lalu ayat 8 Tuhan jelaskan, bolehkah manusia menipu Allah? Apa boleh saudara manusia menipu Allah? Boleh enggak? Enggak boleh. Namun kamu menipu aku. Kadang-kadang enggak tahu tapi dengan enggak tahunya itu nipu Tuhan gitu loh, maksudnya gitu saudara. Ya tetapi kamu berkata dengan cara bagaimana kami menipu engkau. Nah sekarang dijelaskan mengenai apa? Persembahan puluhan dan apa? Persembahan khusus. Jadi tanpa sadar mereka sudah menyimpang, mereka tidak melihara, mereka tidak melakukan dua hal ini. Saat itu jelaskan, saat itu mereka melakukan seperti itu saudara. Ya dikatakan di sini. Lah persembahan persepuluhan itu apa? Semua sudah jelas ya. 10% dari yang semua Tuhan berikan pada kita. Yang diberikan ya saudara. Jadi kalau orang kerja untungnya ya saudara, keuntungan itu aja 10%. Enggak untung ya enggak beri saudara. Ya untungnya banyak ya 10% dari banyak. Untungnya sedikit ya 10% dari sedikit. Itu namanya persepuluhan saudara. Ya, tapi juga ada saudara persembahan khusus di sini dikatakan. Untuk ini saya mau jelaskan sedikit supaya tahu apa sih maksud persembahan khusus. Yosua 6 ayat 17 sampai 19. Terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Seluruh kota dengan segala isinya harus dimusnahkan sama sekali sebagai persembahan untuk Tuhan. Saat itu mereka sedang mau berperang, saudara, ada musuh yang dianggap oleh Tuhan itu harus dibersihkan. Sebab itu akan terus menyerang lagi, itu akan terus menggoda lagi, itu akan menjatuhkan lagi. Maka dikatakan oleh Tuhan, seluruh kota, Tuhan akan beri kemenangan. Tapi setelah itu seluruh kota dengan segala isinya harus apa saudara? Dimusnahkan, kata harus apa? Dimusnahkan sama sekali sebagai persembahan untuk Tuhan. Jadi itu harus dimusnahkan sebagai persembahan untuk Tuhan. Ya, hanya Rahab dan wanita pelacur itu dengan kaum keluarganya saja boleh dibiarkan hidup karena ia sudah menolong mata-mata kita. Sekarang 18, perhatikan lagi, tidak boleh mengambil sesuatu pun dari semua yang harus dimusnahkan itu. Tadi dikatakan harus dimusnahkan semua. Enggak boleh ada yang kau ambil. Nanti ya saudara, Tuhan sudah berikan aku memberi kemenangan, tapi setelah itu harus dimusnahkan semua. Tidak boleh kau ambil, saudara. Ya, kalau kalian mengambilnya, perkemahan Israel akan ditimpa celaka dan bencana. Lah, kalau mereka ngambil, saudara, maka akan ditimpa kota mereka sendiri, ditimpa. Di sini dikatakan, saudara, celaka dan bencana, gambaran kutuk, saudara ya. Karena seperti itu 19 semua barang ya ini 19 ini yang dikhususkan ya. Semua barang perak, emas, tembaga dan besi harus apa? Dikhususkan untuk Tuhan. Kalau tadi dikhususkan untuk dimusnahkan, ada dua, saudara tangkap dulu.
Ada yang tadi ayat sebelumnya itu dikhususkan untuk dimusnahkan, bersih, dibersihin. Karena itu akan menggoda, karena itu akan nyerang, karena itu akan jatuhkan kamu semuanya. Lah, tapi ada yang dikhususkan untuk Tuhan dibawa ke rumah Tuhan. Saudara, ya ini saja semua barang perak, emas, tembaga dan besi harus dikhususkan untuk Tuhan dan disimpan di dalam tempat penyimpanan harta milik Tuhan. Jadi kalau per bulan jelas tadi itu ya saudara ya, 1/10 dari semua berkat Tuhan. Ya, tapi kalau persembahan khusus tadi ya jangan dilanggar itu. Ada saudara berkat, ada yang harus dimusnahkan. Tapi ada kalau saudara sudah dapat itu harus dibawa ke rumah Tuhan. Jadi ada dua ini. Bangsa itu dikatakan langgar dua itu saudara. Ya, tadi kalau dalam ayat ini yang saya baca Yosua itu, waktu Yosua sudah bawa pasukan masuk tanah perjanjian, robohkan. Ya, pertama mujizat, sungai Yordan dibelah, lalu Yeriko dirobohkan. Betul enggak saudara? Nah, sekarang musuh dengan bangsa Ai yang kecil, mereka kalah. Ternyata melanggar ini. Kalau saudara baca terus, saya enggak punya waktunya. Ya ke situ saudara, mereka kalah, mereka kena kutuk karena ada yang melanggar ini. Persembahan yang khusus dimusnahkan. Ya, itu juga untuk Tuhan, taat pada Tuhan, Tuhan nyuruh musnahkan ya dimusnahkan. Ada yang perlu dibawa ke rumah Tuhan, dibawa. Mereka enggak. Saat itu mereka, wah ini bagus, wah ini jubah, wah ini emas, wah ini perak. Bawa simpen di rumahnya. Itu yang membuat mereka akhirnya celaka. Nah, jadi saudara tahu dua-dua itu ya saudara ya. Ada perpuluhan, ada persembahan khusus. Khusus tadi ada dua, khusus dimusnahkan itu hal yang bisa menggoda kita. Mungkinlah kalau ada berhala-berhala, jimat macam-macam atau yang ada isinya macam-macam itu harus dimusnahkan gitu ya. Ayat 9. Kamu telah kena kutuk tapi kamu masih menipu aku dan kamu seluruh bangsa. Artinya kamu nggak ngerti terus, maka nggak pernah selesai masalahnya gitu loh saudara. Kataan seperti itu. Lalu saudara, ya itu tentang perpuluhan tadi, ya karena mereka salah dalam itu. Tapi sekali lagi seperti yang saya katakan, ini pelajaran bukan untuk nakut-nakuti tentang kutuk, selalu malah lihat solusinya. Justru nanti datangkan anugerah, justru nanti datangkan berkat, saudara. Oh, tepuk tangan untuk Tuhan. Sekarang Tuhan justru ngasih solusi, ayat 10 mulai itu solusi, saudara. Bawalah seluruh persembahan perpuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan. Tadi jangan kau ngambil, jangan kau nipu, jangan kau ya ngambil yang bukan milikmu, betul? Sekarang solusinya malah bawalah seluruh persembahan itu ke dalam rumah perbendaharaan supaya ada persediaan makan di rumahku, supaya rumah Tuhan ada untuk makan, untuk biaya dan macam-macam. Dan ujilah aku, disuruh uji. Coba saja firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membuka bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat padamu sampai berkelimpahan. Jadi firman Tuhan itu sebenarnya mudah saudara. Jangan langgar, kalau melanggar akan kena ini dan itu. Tapi kalau engkau mulai bersadar, bertobat, bawa kembali, maka engkau akan lihat Tuhan buka tingkap langit, dicurahkan sampai melimpah. Tepuk tangannya untuk Tuhan. Ayat 11, ya, aku akan mengadik bagimu belalang pelahap supaya jangan dihabisin hasil tanahmu dan supaya jangan pun anggur di padang tidak berbuah bagimu, firman Tuhan semesta alam. Maka segala bangsa akan menyebut kamu berbahagia sebab kamu ini akan menjadi negeri kesukaan, firman Tuhan semesta alam. Bukan hanya diberkati saja saudara. Selain diberkati, belalang pelahap yang buat bocor, yang membuat habis lagi, itu dihilangi saudara. Ada orang ya nggak bisa terima berkat, yang memang nggak punya apa-apa. Tapi ada orang untungnya bisa banyak, dapatnya banyak, tapi bocor terus, sakit terus. Habis di rumah sakit atau untung tapi ditipu orang, utangnya enggak dibayar, ya macam-macam itu bocor. Jadi Tuhan berkata kalau engkau lakukan lagi seperti itu saudara, berkat dicurahkan
tingkap langit dibukakan dan tidak akan bocor. Semua yang membuat bocor karena sakit, biaya macam-macam dilenyapkan. Sehingga sungguh-sungguh bisa ya terima dengan baik, bisa limpah dengan sangat baik, saudara. Dan saya percaya itu sesuatu yang luar biasa. Ya, hanya saya tetap harus ingatkan saat kita mengembalikan perpuluhan, saudara, harus memberinya dengan apa? Sukacita, sukarela. Karena Tuhan itu selalu lihat hati, saudara. Iya, selalu lihat hati. 2 Korintus 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut apa? Kerelaan hatinya. Jangan dengan apa? Sedih hati atau karena paksaan, bukan karena dipaksa. Kalau enggak kena kutuk, bukan karena gitu, saudara. Ya, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan apa? Sukarela, saudara. Ya, jadi mulai memberi dengan sukarela, memberinya dengan sukacita karena bukan dipaksa, saudara. Karena menyadari kasih Tuhan yang luar biasa. Sudah berikan berkat adalah dari Tuhan. Tuhan sudah berkati. Aku ingin balas kebaikan Tuhan dengan juga mengembalikan persepuluhan. Nah, dasarnya harus dari hati seperti itu. Karena kalau sudah perjanjian baru, malah bukan 10%. Semua milik kita, semua hidup kita, semua ini milik Tuhan. Kita sudah ditebus, dibeli oleh Tuhan, dibayar lunas oleh Tuhan, malah segalanya. Jadi, tapi langkah yang luar biasa. Di Alkitab banyak sekali, saudara, contoh. Misalnya Abraham, ya saudara, mempersembahkan pada Melkisedek dengan sukacita karena dia menyadari Tuhan yang memberkati, Tuhan yang sudah memberikan kasih karunia. Kejadian 14 ayat 18 sampai 20. Melkisedek, Raja Salem, Raja Damai, ini gambarkan Tuhan Yesus, saudara. Iya. Yang juga menjabat imam Allah yang maha besar. Yesus itu imam Allah yang maha besar, saudara. Membawa roti dan anggur untuk Abraham. Bawa roti dan anggur. Anggur itu melambangkan apa? Pengorbanan Tuhan Yesus. Betul? Dia sudah korbankan semua. Tubuhnya, darahnya. Supaya kita dapat pengampunan. Supaya kita dapat keselamatan. Betul, saudara? Ya, ini lambangkan Tuhan Yesus, saudara. Untuk Abraham, saudara. Lalu ayat 19, lalu memberkati Abraham, katanya. Setelah itu diberkati. Abraham datang pada Melkisedek, gambarkan Yesus. Abraham diberkati, katanya. Semoga Allah yang maha tinggi, yang telah menciptakan langit dan bumi, memberkati Abraham. Diucapkan berkat, diucapkan berkat, diucapkan berkat, saudara. Ayat 20, sekarang reaksinya Abraham, saudara lihat. Terpujilah Allah yang maha tinggi, yang memuji Tuhan, yang telah apa, saudara, memberikan padaku apa? Kemenangan atas musuh. Saat itu Abraham baru saja menang atas musuh, saudara. Ya, baru saja dia menang, dia datang pada Elimelek, ini lambang Tuhan Yesus, saudara. Ya, Elimelek itu memberkati, membawa anggur dan roti tadi, lalu memberkati. Abraham spontan, sudah dikatakan di sini, saudara, ya memuji Tuhan, dan mengakui bahwa Tuhan yang memberikan kemenangan. Setelah itu Abraham memberikan kepada Melkisedek 10% dari segala barang rampasan yang telah ia bawa kembali. Enggak diminta itu, saudara. Abraham itu enggak diminta. Karena Abraham menyadari semua daripada Tuhan. Ya, dia menang daripada Tuhan. Dia bisa dapat jalan, dapat berkat daripada Tuhan. Itu dari hati spontan, menyadari semua adalah dari Tuhan. Spontan ingin mengakui, spontan ingin membalas kebaikan. Dasar seperti itu yang harus ada. Bukan karena takut nanti kutuk, takut apa, itu bukan gitu, saudara. Ya, kita memberi karena kasih. Karena tahu kasih Tuhan, ingin membalas kasih Tuhan, saudara. Iya, Yakub sekarang, saudara. Kejadian 28 ayat 20 sampai 22. Lalu bersenasalah Yakub, jika Allah akan menyertai dan akan melindungi aku di jalan yang kutempuh ini, memberikan padaku roti untuk dimakan dan dipakai dan pakaian untuk dipakai, sehingga aku selamat kembali ke rumah ayahku, maka aku akan menjadikan Tuhan akan menjadi Allahku, dan batu yang kudirikan
sebagai tugu ini akan menjadi rumah Allah. Dari segala sesuatu yang engkau berikan padaku akan selalu persembahkan 1/10 padamu. Jadi dia mau pulang takut karena dulu pernah menipu. Ya, kakaknya takut kalau dibalas dibunuh oleh kakaknya. Maka dia doa dengan Tuhan, Tuhan sertai aku, ya lindungi aku, saudara, aku bisa balik dengan baik. Artinya Tuhan yang melindungi aku. Aku bisa punya makan, punya itu, artinya engkau yang memberi aku makan. Engkau yang memelihara aku, pemeliharaan. Engkau yang menjagai aku. Ya, maka aku akan mengembalikan 1/10 kepada engkau, saudara. Jadi ayat ini juga bicara sama dia nyadari bisa selamat karena Tuhan. Dia nyadari bisa cukup karena Tuhan. Dia nyadari bisa dapat berkat karena Tuhan. Maka dia berkata, dari semua yang sudah aku dapatkan, aku akan mengembalikan 1/10, saudara. Nah, ini ayat-ayat sedikit, saudara, supaya bisa ditangkap. Saya cerita sedikit yang saya sedih alami. Lebih baik kalau contoh. Ya, saudara, sebagian pernah dengar, belum, tapi contoh selalu bagus sekali. Saudara ingat waktu mau beli gedung Biskup Setar, saudara ya, dulu ya, dirubah menjadi gedung gereja, saudara. Kita uangnya kurang. Sekalipun saya sekeluarga sudah keluarkan semuanya sampai emas, ya semua cincin kawin dan tanah yang bisa dijual, mobil yang bisa dijual semua tetap kurang. Ya, akhirnya Tuhan gerakkan untuk ambil kredit di bank. Saya tidak nyuruh saudara ambil kredit ya, kecuali kalau memang Tuhan yang nyuruh gitu saudara ya. Ya, selalu kita ambil saudara. Saya masih ingat khusus itu dapat pinjaman 600 juta saat itu, saudara. Lalu terbelilah gedung ini, singkat cerita ya. Lalu pindah di sini, jemaatnya sedikit, cuma 100 lebih, saudara. Akhirnya apa? Setiap bulan bayar bunga itu enggak cukup. Hanya bunganya saja enggak cukup, saudara. Sehingga pinjamannya naik terus. Jadi naik terus, karena dipakai bayar bunga. Naik terus. Sampai satu hari sudah habis total. Bulan depan nggak bisa bayar bunganya saja juga nggak bisa, saudara. Lalu saat itu saya teriak, Tuhan, kita nggak punya uang. Tuhan nyuruh beli. Aku yang adakan dananya. Yang tidak ada akan jadi ada. Dan memang Tuhan sudah tolong. Tuhan buka jalan. Akhirnya dananya ada, dibeli. Tapi sebagian ini kan pinjaman di bank. Gimana sekarang bayar bunganya saja nggak bisa. Saya nuntut dengan Tuhan. Kita nggak berani Tuhan nyuruh-nyuruh. Yang nyuruhan malah Tuhan itu waktu betul. Beli, aku yang ada dananya. Kita sudah taat, sekarang jalan buntu seperti ini gimana? Sudah masih ingat Tuhan ngomong apa? Tuhan ngomong apa? Tuhan ngomong apa? Tak duduki yang di sini, ingat enggak? Tuhan ngomong apa? Lupa. Tuhan ngomong kamu pendeta tidak mengembalikan perpuluhan. Saya lebih marah dengan Tuhan. Tuhan, perpuluhan. Aku itu memberinya kalau dihitung ratusan, bukan perpuluhan. Loh betul kok saudara. Untuk support itu ratusan Tuhan, bukan perpuluhan. Tuhan itu aku makin marah, Tuhan tetap tersenyum. Tuhan ngomong lagi, kapan kamu mengembalikan perpuluhan? Masih ingat ya? Gitu tahu saya. Kapan? Kamu itu tidak pernah ngomong Tuhan ini perpuluhanku, enggak pernah. Kamu hanya bantu gereja, ambil uang perusahaan, gereja kurang berapa tutup, gereja kurang berapa tutup, gereja kurang berapa tutup. Kapan kamu mengembalikan perpuluhan? Itu bukan perpuluhan, itu adalah persembahan tadi, saudara. Itu persembahan, bukan perpuluhan. Beda hukumnya. Loh betul saudara. Kamu salah kalau kena sendiri. Lalu Tuhan ngajari jangan gitu caranya. Caranya ya misalnya ya 1 bulan kurang 15 juta. Itu waktu zaman dulu ya saudara. Kamu perpuluhannya ya 10 juta. Misalnya 10 juta. 10 juta dulu. Tuhan ini perpuluhanku 10 juta. Jadi kurangnya kan tinggal 5 juta. Betul enggak? Barulah ini persembahanku 5 juta. Keluarnya sama. Tapi hukumnya beda.
Beda, Tuhan ngajari itu. Saya berkata, oh gitu Tuhan. Ya, aku janji besok minggu aku mengembalikan dengan cara seperti itu. Minggunya enggak ada orang tahu, saudara. Saya mengembalikan ya per bulan secara seperti itu. Misalnya ya 15, 10 tulis ini per bulanku Tuhan. 5 ini persembahan. Untuk dukung karena dananya kurang. Dan saat minggu itu saya sudah pulang. Senin saya kaget, bendara kita telepon, Pak Baja, luar biasa. Minggu ini ada 5 pengusaha semua mengembalikan per bulan. Dia tertawa, saya nangis. Kenapa? Saya waktu taat enggak ada orang yang tahu loh. Seperti firman Tuhan pula, ujilah aku, cobalah aku. Tadi kan ngomong gitu toh. Enggak ada yang tahu, saudara. Yang tahu saya bendara aja kan enggak tahu. Itu saudara. Langsung sejak saat itu sudah enggak kurang lagi. Karena ada perpuluhan. Kalau enggak gereja ya tetap kekurangan terus. Nah setelah itu akhirnya ya gereja diberkati. Perusahaan saya juga kembali diberkati. Sudah. Bahkan akhirnya bukan hanya bisa biaya, lunas bank semua. Dari waktu ke waktu makin lama makin lunas, makin lunas. Sudah lunas malah bisa bangun ini. Semua perintah Tuhan itu adalah untuk kebaikan. Dibawa ke rumah Tuhan supaya ada cukup rumah Tuhan itu. Semua yang ada di rumah Tuhan ikut juga dapat berkatnya. Satu lagi ya, mungkin kesaksian dari jemaat aja, Purnomo. Ya, saudara ya. Purnomo. 1, 2. Oh, sudah ada 3. Ya, ini ya keluarga ini saudara ya. Shalom, nama saya Purnomo, saya pelayan ibadah doa puasa di keluarga Allah Solo. Ya, saya diberkati luar biasa, hanya lampunya mati tapi. Sok lah, sekarang bisa lagi. Saya diberkati luar biasa. Saya punya resto Japan di 6 mall. Hebat toh saudara. Saudara punya resto 6 mall. Hidup kami taruh dalam tangan Tuhan. Kami lakukan apa yang menjadi bagian kami. Dan setelah kami diberkati 6 mall, kami masih pengen lebih lagi diberkati untuk dibuka di seluruh kota Indonesia. Hingga kami ingin menjadi yang terbaik. Lanjut. Setelah itu kami disibukkan dengan pekerjaan. Akhirnya pelan-pelan kami undur dari ibadah. Loh saudara, melayani tidak malah undur lisan. Dari pelayanan undur dan juga perpuluhan juga dilupakan. Disitulah awal kami mengalami kemerosotan karena kami meninggalkan Tuhan. Dan di awal tahun 2020 saat pandemi bulan Maret kami mengalami tutup semua. Karena ke-6 mall itu tidak beraktivitas, kami mengalami habis-habisan sampai kami tidak punya apa-apa lagi. Bahkan untuk makan pun kami tidak bisa. Lanjut. Sampai kami menjual rosokan untuk kami makan. Karena kami sudah tidak punya apa-apa lagi. Bahkan kami dibebani hutang yang sangat banyak. Waktu itu hutang kami sampai miliaran. Jadi ya sudah tidak ada lagi harapan kami. Dan tidak tahu apa lagi yang harus kami lakukan. Sampai kami mau nangis pun tidak bisa berbuat apa-apa. Karena memang itu yang sudah terjadi. Ya tapi di situ kami mengerti Tuhan itu baik. Ya lanjut. Akhirnya kami keluarga dan istri. Ya kami minta ampun sama Tuhan. Setelah minta ampun sama Tuhan kami diingatkan untuk kembali lagi ibadah. Untuk taat pada perpuluhan. Dan taat pada pelayan Tuhan. Karena kami berawal dari pelayanan. Karena kami cinta akan Tuhan. Dan kami kembali lagi. Setelah kami kembali lagi. Ya berjalannya waktu dan pandemi. Kami makan seadanya. Dari yang bisa kami jual. Lanjut. Tuhan tolong sedikit demi sedikit apa yang Tuhan berikan sebagai berkat. Kami potong lebih dulu ya untuk persepuluhan.
Sebelum kami membelanjakan untuk kebutuhan kami yang lain, kami potong untuk persepuluhan pada Tuhan. Sebenarnya kami bagi-bagi tidak cukup. Karena bagi kami daripada perpuluhan kami bisa bayar hutang yang lain. Tapi kami taat untuk memberi perpuluhan dahulu. Baru yang lainnya. Makan, bayar hutang, lain-lainnya. Lanjut. Ternyata Tuhan itu baik, Tuhan itu Maha Kasih, Tuhan mengasihi umatnya yang berbalik dari hal-hal jahat. Setelah itu berjalan waktu masih ada 2 mall yang bisa kami buka. Dan puji Tuhan dengan utang-utang kami yang sangat banyak. Yang bagi kami tidak mungkin bisa kami bayar. Tetapi Tuhan bisa pakai 2 resto yang kami tekuni. Hutang-hutang kami sudah hampir lunas terbayar. Bahkan hanya dengan 2 resto yang kami kelola saat ini. Pemasukan kami melebihi 6 resto yang dahulu kami punya. Ya, masih? Tidak sampai di situ saja, tahun ini kami sudah siap untuk buka ya cabang resto lagi. Dan itu semua di luar pikiran kami. Karena itu yang terutama bagi kami adalah melakukan bagian kami. Yaitu setia melayani, tetap beribadah, melakukan perpuluhan dengan sungguh-sungguh dan menomorsatukan Tuhan bagi burung teo. Dan nomor 1 bagi kami itu persepuluhan. Ya, lanjut. Saya percaya Tuhan akan pulihkan semua usaha saya. Bahkan Tuhan akan bukakan di seluruh kota besar di Indonesia. Mari kami ajak semua teman-teman yang sekarang diberkati. Jangan sampai lupa beribadah, lakukan perpuluhan dan melayani Tuhan. Apa yang menjadi bagian kita lakukan, maka Tuhan akan melakukan yang menjadi bagiannya. Terima kasih, Tuhan berkati. Sekarang kita belajar yang ke-9. Melaksanakan tugas pelayanan atau pekerjaan Tuhan dengan lalai. Jadi melalaikan pekerjaan Tuhan, saudara. Saya bacakan dulu Yeremia 48 ayat 10a. Terkutuklah orang yang melaksanakan pekerjaan Tuhan dengan lalai. Jadi ini kelihatannya sepele ya, sederhana ya saudara. Tapi kita perlu perhatian kita. Terkutuklah orang kalau melakukan pekerjaan Tuhannya dengan apa? Lalai. Ada pekerjaan Tuhan tapi dilalaikan. Tadi juga ada kaitannya salah satu itu. Lalai, saudara. Dalam bahasa aslinya, kalau bisa ada bahasa aslinya boleh. Kalau dibaca remiah. Itu lalai dalam bahasa aslinya remiah. Yang punya arti melakukan pekerjaan Tuhan dengan setengah hati. Asal-asalan. Gitu saudara. Tidak sungguh-sungguh. Tidak bertanggung jawab. Dilakukan dengan kemalasan atau kelicikan. Pokok tidak pekerjaan Tuhan dengan baik. Manipulasi. Tidak dikerjakan asal-asalan. Sehingga pekerjaan Tuhan terbengkalai. Sehingga pekerjaan Tuhan rusak. Sehingga akibatnya sangat tidak baik sekali. Saudara. Kenapa Tuhan itu berkata enggak boleh lalai? Karena pekerjaan Tuhan itu penting. Itu nanti menentukan banyak orang masuk neraka atau surga. Betul enggak? Pekerjaan Tuhan, Yesus sudah siapkan semuanya, korbankan semuanya di atas kayu salib. Tinggal kita beritakan saja. Ya supaya banyak orang dengar, supaya banyak orang mengerti, supaya banyak orang percaya, supaya banyak orang datang dan akhirnya diselamatkan. Tapi kalau kita lalai, akhirnya akan membuat banyak orang yang harusnya sudah ditebus oleh Yesus, harusnya bisa masuk surga, akhirnya masuk neraka. Kalau kita lalai, lakukan pekerjaan Tuhan, harusnya pekerjaan Tuhan jalan dengan lancar, jadi enggak lancar. Harusnya jalan baik, jadi jalannya kacau balau. Harusnya maju, malah jadi rusak, tutup pekerjaan, bubar pekerjaan. Pekerjaan Tuhan itu penting. Saudara, itu harus dikerjakan sungguh-sungguh, enggak boleh asal-asalan. Dokter ngobati uang, kok ngobati uang, ngobati ya seseorang itu harus hati-hati apa enggak? Hati-hati, enggak boleh lalai. Obatnya enggak boleh ngawur, ya enggak? Obatnya keliru, salah malah mati, biye. Ada loh saudara,
Yang ngalami gitu ada loh. Kadang-kadang kalau enggak hati-hati, wah bahaya sekali loh. Saya dengar dulu ada orang, wah mengeluh sekali. Mau obat apa, kasih obat yang wah itu malah keliru. Itu mungkin bukan dokter atau apoteker, enggak itu ya. Pokok fatal sekali. Operasi bisa kadang-kadang pernah loh. Yang dioperasi keliru. Nah gimana saudara? Kemarin ada seorang ibu, wah dia sampai nangis. Kenapa? Maunya operasi apa ya? Mium. Malah dioperasi kandungannya. Sudah enggak bisa punya anak malah. Jadi wah. Ngerjakan enggak boleh asal-asalan. Enggak boleh lalai. Kalau lalai itu bahaya, membahayakan karena merusak banyak. Seorang pilot, ayo harus sungguh-sungguh hati-hati apa asal-asalan. Saudara berani gratis enggak usah bayar naik pesawat terbang, tapi pilotnya asal-asalan. Ya tak? Betul tak saudara? Apalagi kita sama, diberi kepercayaan pada Tuhan. Diberi kepercayaan, diberi tugas, diberi kesempatan, enggak boleh lalai. Lalai itu merusak pekerjaan Tuhan. Lalai itu mencelakakan banyak orang, enggak boleh lalai. Lebih baik tidak terima pelayanan daripada mau terima pelayanan tapi tidak dipersiapkan dikerjakan dengan baik. Lebih baik jangan terima kepercayaan daripada saudara duduki tapi tidak dikerjakan orang lain, enggak ada yang bisa ngerjakan, merusak pekerjaan Tuhan mundur gara-gara kita, enggak boleh. Nah ini mulai saudara. Coba uji ya, saudara ada melalaikan pekerjaan Tuhan apa tidak? Enggak, jujur saudara. Sebab kadang-kadang kita tidak sadar loh. Yesus untuk pekerjaannya, Yesus sampai korbankan segalanya loh. Karena dianggap penting sekali keselamatan itu. Sampai nyawanya diberikan. Jangan sampai kita tidak menghargai pengorbanan Tuhan. Sesuatu yang sangat berharga. Belajar seperti Paulus. Aku boleh melayani itu kemurahan Tuhan. Aku gak layak harusnya. Maka aku akan kerjakan sebaik mungkin. Aku tidak mau tawar hati. Aku mau sungguh-sungguh tabah. Aku mau kerjakan persembahkan yang terbaik. Kalau Alkitab banyak contoh misalnya. Imam Eli. Itu jadi imam. Tapi lalai. Gak kerjakan pekerjaan dengan baik. Betul gak? Asal-asalan. Anak-anaknya juga semua. Bahaya sekali. Dia akan mengalami akhirnya habis-habisan. Betul ya? Siapa lagi? Yunus dapat mandat dari Tuhan untuk pergi ke Niniwe, malah ke Tarsis, malah liburan saudara, malah ditinggal liburan malah saudara. Oh, telan ikan paus, ikan besar lah gitu saudara. Ya, karena apa? Lalai. Belajarlah. Jadi seperti yang terima 5 dan 2 talenta. Tuhan Yesus beri perumpamaan. Ya, dia tuannya pergi berikan pada hamba-hambanya, itu gambaran Tuhan berikan pecahan berikan. Ada yang 5, 2, 1. Ini sudah apa ya saudara? Yang 5 saudara, wah dikerjakan sungguh-sungguh sampai bisa untung 5. Oh waktu tuannya mulai minta dia berkata, Tuhan ini milikmu, aku sudah kerjakan. Ya kalau 5 untung 5 itu maksimal semua. Ya dengan segala kekuatan. Sekarang untung 5. Tuannya ngomong apa? Kamu hamba yang baik. Betul? Ikut kebahagiaan bersama itu. Ikut nikmati berkat, bahagia, dipuji, diberkati. Betul gak? Bahkan dikatakan, ayo kita melayani, memimpin bersama. Dipakai Tuhan lebih lagi. Yang 2 juga sama. Yang 1, terima talenta. Tapi dikubur, enggak dikerjakan dengan baik. Tuanku jahat, aku disuruh kerja, besok diambil yang enak tuanku. Aku disuruh kerja diminta. Apalagi perbulan yang sedang ngomong, lagi yang kerja aku dewe, keringatku dewe kok diminta enak men gitu saudara. Kan ya gitu tau, biasanya gitu tau saudara, betul gak? Membuat dia enggak mau kerjakan dengan baik tugas Tuhan. Tuannya ngomong, kamu jahat, kamu malas, betul saudara? Ya dicela, diambil, sudah enggak dipercaya, malah akhirnya dibuang ke api neraka. Jangan lalai saudara. Belajarlah persembahkan pelayanan yang terbaik. Apapun terbaik. Tuhan itu lihat hati. Kecil atau besar 1 talenta kalau dia kerjakan dengan baik, dia juga akan dipuji. Dia juga akan diberkati. Dia juga akan dipakai lebih besar lagi. Mungkin jadi 2, mungkin jadi 4.
Mungkin jari berapa, saudara? Jangan lalai. Sajak saudara buka hati. Sebab baik yang pertama tadi maupun ini kadang-kadang nggak terasa loh saudara. Kita biasa-biasa. Buat lalai tadi ada kesaksian juga cocok juga. Saya belajar ini pertama diajari waktu di Korea. Tempatnya Yonggi Cho. Dia pesan-pesan. Terus kalau engkau melayani, mau terima pelayanan, mau terima jabatan, mau terima kesempatan, jangan sampai tidak dikerjakan dengan baik. Itu bahaya. Itu mendatangkan kutuk bagi pekerjaan Tuhan, tapi juga bisa mendatangkan kutuk bagi hidupmu sendiri. Enggak siap kasihkan orang lain saja. Biar dikerjakan dengan baik. Sehingga pekerjaan Tuhan maju. Sehingga banyak orang diselamatkan. Sehingga rencana Tuhan terjadi. Karena seperti tadi, 1 talenta, Tuhan itu enggak mau dirugikan. Enggak dikerjakan ya diambil. Akhirnya diambil juga. Ayo saudara, uji bagaimana dengan komselmu. Bagaimana dengan talenta yang Tuhan berikan pada saudara. Kerjakan sebaik mungkin. Nanti seperti 5 talenta, 2 talenta dipuji. Hamba yang baik, hamba yang setia. Terima berkat dari Tuhan. Dipakai, dipercayai lebih lagi saudara. Ya apapun saudara, sebagai pendoa, sebagai pemuji, pemusik, ya sebagai koordinator, sebagai apapun sama, persembahan sama saudara. Termasuk saya sebagai gembala sidang, nggak boleh asal-asalan. Saya asal-asalan, wah bahaya, enggak. Tuhan sangat mbak kenal jadi koordinator, kadip, ketua departemen, ya kabib, koordinator bidang, semuanya sama. Kalau sudah lakukan, akan mengalami seperti 5-2. Nanti kalau ketemu di dunia tadi itu dipercayai, diberkati, kemudian Tuhan, kamu hamba yang baik. Hamba yang baik. Tepuk tangannya lagi, meriah lagi. Ya, lalu sekarang yang ke-10. Tidak menepati nazar yang pernah diucapkan kepada Tuhan. Pengkhotbah 5 ayat 3-5. Kalau engkau bernazar kepada Allah, jangan menunda-nunda menepatinya. Saudara dengar ya, jangan apa? Menunda-nunda menepati. Semua yang ditunda-tunda seringkali enggak pernah dijalankan. Tuhan ini perpuluhanku, tak utang sik ya Tuhan ya. Tak undur sik ya Tuhan. Oh wis ketut. Mana nanti butuhnya makin banyak. Loh betul saudara. Nazar juga sama. Jangan menunda-nunda. Ya untuk menepati. Karena ia tidak senang dengan orang-orang bodoh. Itu bodoh. Tuhan gak senang dengan ya seperti itu. Tepatilah nazarmu. Disuruh tepati. Lebih baik engkau tidak bernazar daripada bernazar tetapi tidak menepati. Karena bahaya. Kalau engkau sudah bernazar tidak menepati malah bahaya. Jagalah mulutmu. Janganlah mulutmu membawa engkau ke dalam dosa. Dan janganlah berkata di hadapan utusan Allah bahwa engkau khilaf. Apakah perlu Allah menjadi murka atas ucapan-ucapanmu dan merusak pekerjaan tanganmu? Saudara, ini bernazar. Saudara, janji-janji pada Tuhan. Saya akan berikan saudara 2 pengertian. Bernazar itu punya kuasa yang besar. Saya katakan sekali lagi, bernazar itu punya kuasa yang besar. Lebih kuat doamu disertai bernazar daripada sekedar doa minta. Doa minta dan doa bernazar itu beda. Kalau dengan nazar lebih mudah dikabulkan. Kuasanya lebih besar. Tapi baliknya jangan sampai gak ditepati. Gak ditepati, saudara bahaya. Nazar sekali lagi kuasanya lebih besar. Saudara bisa lihat banyak lah di Alkitab banyak. Hana saja ya. Hana tadi ya saudara. Anak itu mandul, gak bisa punya anak. Akhirnya dia bernazar pada Tuhan, Tuhan berikan aku anak. Kalau engkau berikan aku anak, anak ini aku persembahkan lagi kepadamu. Ya, menjadi hambamu seumur hidupnya, jadi milikmu. Pada puluhan tahun belum terjawab doanya. Tapi waktu doanya ditambahin nazar, Tuhan itu ingat pada dia, dikasih anak. Betul saudara? Jadi ada doanya lebih berkuasa. Dikasih anak, saudara. Lalu yang kedua, untungnya dia tepati nazarnya.
Kalau enggak dia bahaya. Pokok doanya lebih berkuasa sampai dia dapatkan anak. Setelah anak itu, setelah dia menepati nasarnya, anaknya sungguh-sungguh diberikan pada Tuhan. Maka saudara ada 2 berkat lagi. Anaknya itu dipakai Tuhan luar biasa, Samuel. Betul? Hasil dari apa? Menepati janji. Bukan hanya itu, anaknya diberkati anak-anak yang lain lagi. Mandul jadi anaknya banyak. Dengar ya, anak itu bernasar, doanya meningkat. Sampai terkabul. Nah, kalau dia tidak nepati akan bahaya. Ya, tadi jelas ya. Tapi karena dia nepati, datang anugerah yang besar. Saya sama tahu saudara. Saya dulu sombong karena anaknya orang kaya. Oh, orang tua saya kaya, untuk sekolah tidak ada masalah biayanya. Mau sekolah negeri, luar negeri tidak ada masalah. Ya setelah pulang mau buka usaha modalnya nggak ada masalah, nggak usah bingung. Ayah saya kaya kok. Belum pengalaman, nggak usah bingung. Ayah saya pengalaman sudah sukses akan backup saya. Seolah-olah masa depan saya ya di tangan orang tua. Saya mengandalkan orang tua. Keliru. Tuhan izinkan gundul-gundul pacul gitu saudara ya. Nggak tak ulangi saja, semua habis, alisnya habis, semua bulu mata habis, semua habis saudara. Dan saudara dengar ya, 4 tahun nggak ada pertolongan. Tidak ada jalan keluar. Sampai satu hari aku berdoa dengan nasar. Tuhan, Yesus, kalau engkau sungguh ada, ya sembuhkan rambutku. Kalau engkau sembuhkan, aku ikut engkau. Aku jadi milikmu. Itu bernasar loh saudara, jangan salah. Dan Tuhan dengar, doa saya disertai nasar. Saya disembuhkan. Betul? Saudara masih ingat saya pernah ingkar janji enggak ikut Tuhan. Jadi karena lingkungan saya itu enggak ada yang Kristen. Saudara, orang enggak percaya, saya dulu itu ateis. Ateis itu enggak punya agama. Enggak percaya Tuhan enggak ada. Setan ya enggak ada. Jadi setelah sembuh orang tanya semua, wah sembuh ya hebat ya. Sekarang gimana bisa sembuh? Saya nunjuknya dokter, lupa dengan Tuhan. Dokter Niti Saputro di Jogja. Betul. Tapi akhirnya rontok lagi. Kalau dulu petak-petak, saudara, sekarang dari bawah seperti dikerik itu loh, saudara. Makin tinggi, makin tinggi. Saya datang ke dokternya, tetap rontok. Dikasih obat dosis yang lebih tinggi, tetap rontok, saudara. Sampai saya ke gereja, saudara. Ya, minta doakan rontok, KKR sembuhan, ya tetap rontok. Sampai hanya tinggal setengah, saudara masih ingat. Dulunya sudah enggak pakai topi lagi, terpaksa kembali pakai topi. Sebab apa? Bawahnya habis, saudara ya. Kalau enggak pakai topi kena angin biak jadi payung. Loh, iya toh saudara, betul enggak? Bawahnya enggak ada kok. Saat itu saya datang pada Tuhan minta ampun. Tuhan, aku ingkar janji. Aku sudah salah. Saya minta pengampunan dan saya minta diberi kesempatan sekali lagi. Sekarang semua obat aku buang. Tidak ada obat lagi. Tak minum ya habis sama saja. Minum ya tetap rontok satu. Kedua, buktikan sekarang. Kalau memang Tuhan, 100% Tuhan. Saya buang semua. Ya, saya berdoa, Tuhan beri kau kesempatan. Enggak lihat ada apa-apa, ya tidur aja setelah doa. Tapi besok paginya saya sudah lihat langsung tanda. Bantal enggak ada rambut rontok. Orang kalau rambutnya rontok, bantal pasti banyak. Hari itu satu pun tidak ada. Tuhan itu pasti, Tuhan itu luar biasa. Kalau saudara sempat ingkar janji, bertobat, minta ampun seperti saya gitu saudara. Kalau saudara enggak akan selesai masalahmu. Tapi dihukum loh saudara. Waktu pertama saya minta langsung sembuh. Ini sekarang yang sudah terlanjur rontok, 1 tahun enggak bisa sembuh. Betul. Setelah 1 tahun baru mulai tumbuh rambutnya. Kenapa? Dulu gampang tak kei, gampang lupa. Itu gampang belinjani. Nah sekarang harus nunggu 1 tahun. Betul saudara, saya harus nunggu 1 tahun. Baru disembuhkan sungguh-sungguh. Kalau bernasar, kuasanya besar. Tapi jangan sampai tidak saudara bayar nasarmu. Itu bahaya. Saya beri contoh lagi ya, satu lagi ya.
waktu saya menikah, ya tahun berikutnya sudah istri saya hamil. Tapi ternyata 5-6 bulan gugur. Saudara, 5-6 bulan gugur. Lalu setelah gugur ditangani dokter, dokternya pesan berusaha cepat punya anak. Sebab kalau tidak, makin lama makin sulit punya anak. Makin lama makin sulit. Lalu saya doa bersama istri saya pada Tuhan, Tuhan berikan anak. Nanti anak ya kami persembahkan jadi milikmu seperti Hana gitu. Nah itu bernasar. Maka lahirlah Pak Jonathan itu. Betul. Sama kalau ingkar janji nggak diserahkan Tuhan, wah risiko bahaya. Bersyukur ya Pak Jonathan akhirnya aku sudah itu, tapi dia juga mau serahkan diri. Dipakai Tuhan, seperti Tuhan pakai Samuel, Tuhan pakai Pak Jonathan. Pak Jonathan itu anak perjanjian, hasil bernasar. Tuhan pakai. Bernasar kuasanya besar, tapi jangan ingkar janji. Ya, harus digenapi nasar itu. Saudara, saya tidak tahu kondisi masing-masing. Pokok bernasar itu kuasanya lebih besar daripada doa biasa. Tapi sekali lagi, jangan bernasar kalau enggak mau menepati. Sebab kalau tidak tepati, risikonya besar. Tapi kalau sudah tepati, wah, lebih luar biasa lagi. Justru dapat anugerah yang lebih besar. Ya, saudara juga uji hati saudara masing-masing. Sekarang 11 yang terakhir saja. Perkataan kutuk yang diucapkan saudara, diri sendiri atau diucapkan oleh orang lain. Jadi kena kutuk karena ucapan, perkataan. Matius 27 ayat 23 sampai 25 katanya, tetapi kejahatan apakah yang telah dilakukannya? Jadi Pilatus itu enggak berani hukum karena dia tidak menemukan kesalahan Yesus. Namun mereka makin keras berteriak, ia harus disalibkan. Ketika Pilatus melihat bahwa segala usahanya akan sia-sia, malah sudah mulai timbul kekacauan, yang mengambil air dan membasuh tangannya di hadapan orang banyak dan berkata, aku tidak bersalah dalam darah orang ini. Itu urusan kamu sendiri. Pilatus sampai cuci tangan. Bukan aku ya, aku sudah mau membebaskan, kamu tetap tidak mau. Kamu minta Yesus itu harus disalibkan. Saudara, maka dia berkata, aku cuci tangan. Ayat 25 perhatikan. Dan seluruh rakyat itu menjawab, biar darahnya ditanggungkan atas kami dan atas anak-anak kami. Mereka sendiri ngomong, biar darahnya, ya akibatnya ditanggungkan mereka atas anak mereka. Saudara tahu enggak, sejak itu Israel dijajah, dicerai-beraikan, 2000 tahun enggak punya negara. Setelah peristiwa itu, akhirnya mereka kena kutuk sungguh-sungguh. Sampai ya enggak punya negara. Belakang ini kan baru balik, maka ribut dengan Palestina atau karena sudah tempat itu terlanjur sudah dikuasai teman-teman. Karena mereka sudah cerai-berai, enggak punya tempat, ya tanah sudah enggak punya semua. Karena apa? Perkataan mereka. Biar salib, darahnya tanggung kami sendiri. Nah, sungguh-sungguh kena. Oleh apa? Mulutnya, perkataannya. Hati-hati saudara. Dalam perkataan kita itu ada kuasa. Dalam perkataan ada kuasa. Ya, termasuk kutuk yang disampaikan orang lain untuk kita. Saudara, ya hati-hati juga, tapi enggak usah takut. Tuhan selalu memberikan solusi yang luar biasa. Ya, kita akan lihat tentang Bileam yang disuruh ngutuk bangsa Israel. Bilangan 22 ayat 1 dan seterusnya. Mungkin mulai ayat 5 sajalah supaya enggak kepanjangan ayatnya. Mulai ayat 5. Raja ini mengirim utusan kepada Bileam bin Pur ke Petor yang di tepi sungai Efrat di negeri teman-teman sebangsanya untuk memanggil dia dengan pesan, ketahuilah ada satu bangsa keluar dari Mesir, sungguh sampai tertutup permukaan bumi olehnya, dan mereka sedang berkemah di depanku. Karena itu datanglah untuk apa? Mengutuk bangsa itu bagiku. Jadi saudara, raja tadi saudara mengutus ya Bileam untuk mengutuk.
Sebab mereka lebih kuat daripadaku. Mungkin aku sanggup mengalahkannya dan menghalau dari negeri ini. Sebab aku tahu siapa yang kau berkati, dia boleh berkat. Dan siapa yang kau kutuk, dia kena kutuk. Bileam itu seperti seorang nabi gitu. Saudara. Berkata aja sudah terkenal zaman dulu. Jadi apa yang dikatakan jadi. Yang kau kutuk, orang itu kena kutuk. Yang kau berkati, orang itu berkat. Maka raja ini karena takut dengan bangsa Israel. Yang saat ini wah sedang perang menang terus. Dia cari tadi Bileam untuk mengutuk. Ya, karena tadi katakan, karena kami sudah tahu, tadi itu sudah terkenal. Ada kuasa dalam perkataanmu, berkat atau kutuk. Kalau engkau kutuk, orang itu kena kutuk. Kau berkat, orang itu kena berkat. Gitu saudara. Jadi bangsa Israel sedang diusahakan dikutuk oleh Bileam. Bilangan 3 ayat 11. Lalu berkatalah Balak kepada Bileam, apakah yang kau lakukan padaku ini untuk menyerpah musuhku lah aku menjemput engkau. Tetapi sebaliknya engkau memberkati mereka. Dan ternyata waktu Bileam itu naik di atas bukit, ngutuk nggak bisa. Oleh Tuhan diubah jadi berkat. Biasanya bisa. Tapi kali ini karena yang mau dikutuk adalah umat perjanjian. Ya, umat pilihan daripada Tuhan. Abraham, Ishak, Yakub, ini suku Yakub gitu saudara. Ya, jadi nggak bisa malah dirubah. Sampai tadi dikatakan oleh Barak, gimana toh kamu? Aku bayar kau upah kau untuk mengutuk kok malah berberkati gimana? Itu saudara. Lalu ayat 20, ya 23-20, ketahuilah aku mendapat perintah untuk memberkati lah. Dia bilang, lah Tuhan perintahkan aku berkati kok. Bukan mengutuk kok. Itu saudara. Dan apabila dia itu D-nya besar ya saudara. Tuhan memberkati, maka aku tidak dapat membaliknya. Dia berkata tidak bisa. Yang maha kuasa Tuhan. Kalau Tuhan nggak ikut turut campur, bisa aku mengutuk atau memberkati. Tapi sekarang Tuhan ngelarang aku untuk mengutuk. Tuhan nyuruh aku berkati. Ya aku tidak bisa apa-apa. Karena Tuhan yang melindungi mereka. Ya. Sekarang bilangan 24 ayat 1-7. Ini terjemahan Indonesia sehari-hari. Sekarang Bileam sudah tahu bahwa Allah menghendaki ia memberkati bangsa Israel. Akhirnya dia sadar Tuhan tidak mau dia ngutuk tapi memberkati. Sebab itu ia tidak pergi mencari tanda-tanda seperti yang dilakukan sebelumnya. Bileam memandang ke arah padang gurun. Ya, dan dilihatnya dari padang gurun dilihatnya bangsa Israel yang sedang apa? Berkemah. Jadi dia naik atas bukit, ya, lihat bangsa Israel yang sedang berkemah. Ya, nanti dikeluari gambarnya, ayatnya dulu ya. Dalam kelompok-kelompok menurut suku-suku bangsa, mereka itu dulu sudah dibagi. Kelompok ini di mana, kelompok ini di mana, kelompok ini sudah diatur gitu, saudara. Lalu Roh Allah menguasai Bileam dan ia mengucapkan nubuat itu, mulai bernubuat. Ya, nubuat itu pesan Tuhan disampaikan. Inilah pesan Beor, anak Beor, tutur kata seorang penglihat yang telah mendengar kata-kata Allah dan yang telah mendengar kata-kata Allah dan melihat penampakan dari Yang Maha Kudus. Dia sudah dapat penglihatan, perintah, perkataan Tuhan, saudara. Ya, sambil rebah namun dengan mata terbuka. Betapa indahnya kemah-kemahmu, hai Yakub, dan tempat kediamanmu, hai Israel, seperti lembah yang luas yang membentang atau taman di tepi sungai, seperti pohon garu ditanam Tuhan dan pohon aras di pinggir kali. Mereka mendapat air hujan, ya berlimpah-limpah, benih tanaman, ya mendapat air banyak. Rajanya akan jaya, melebihi agak yang kerajaannya akan agung. Jadi akhirnya dia naik berkati. Dia diupah untuk mengutuk, tapi dia berkata aku tidak bisa mengutuk karena Tuhan melarang aku mengutuk. Aku mau pun ya tidak bisa. Tuhan justru mintakan aku untuk memberkati. Dan akhirnya waktu dia diupah lagi naik tetap saja. Dia berkata Tuhan nggak bisa, nggak boleh aku mengutuk. Tuhan nyuruh aku memberkati. Maka tadi nubuatkan ucapan berkat. Ucapan berkat. Ucapan berkat. Ucapan berkat. Ucapan berkat saudara. Jadi di sini kita bisa belajar banyak. Kalau saudara jadi anaknya Tuhan. Hidup dalam Tuhan.
Nggak usah takut dengan tenung, nggak usah takut dengan santet, saudara. Nggak usah takut dengan apapun, karena Tuhan akan melindungi, Tuhan akan menjagai, dan Tuhan akan memberikan perlindungan. Nggak usah takut. Memang perkataan itu ada kuasa. Saudara dengar dulu ya. Kita pertama dulu, kita itu jangan mengucapkan perkataan kutuk pada orang. Apalagi orang tua kadang mengucapkan kutuk pada anak, itu bahaya sekali. Benar. Itu bahaya sekali, saudara. Tanpa sadar anak itu bisa dicekam oleh hal-hal yang tidak baik. Karena ada kutuk yang dilepaskan orang tua, saudara. Kadang-kadang ya bahaya sekali. Termasuk pasangan suami istri. Jangan mudah ngutuk. Sekalipun kita marah, sakit hati, saudara. Misalnya sedang nyakiti, padu, tak kutuk, ben, ketabrak sepur. Ketabrak tenan nangis. Wah, lagi piye. Loh, ya tahu saudara. Tapi perkataan itu ada kuasa loh saudara. Sekali lagi saudara ingat, perkataan itu ada kuasa. Untuk kita, jangan kita mengucapkan perkataan kutuk. Seperti Bileam, dilarang oleh Tuhan. Kalau nekat, Bileam itu akan mati, hancur. Betul enggak? Kalau dia nekat, satu enggak akan mempan, tapi dia akan hancur. Dilarang oleh Tuhan, jangan. Kedua, saudara ada orang nyepatani saudara, mau nyantai saudara, enggak usah takut. Hiduplah yang baik dalam Tuhan. Ada perlindungan yang nyata, ada perlindungan yang pasti daripada Tuhan. Jangan takut saudara. Oh mau di dagangan saudara dikasih beras kuning macam-macam, ambil lo pitik aja. Berasnya ganti makan pitik, selesai. Saya itu berkali-kali loh saudara, didatangi orang minta maaf. Saya tanya, maaf apa? Nah, ini bukan satu kali loh, berkali-kali loh. Dia bilang aku itu cari ilmu, lalu belajar latihan untuk menggunakan ilmu. Salah satunya dia ingin nyerang saya, sogoh rukmo sukmo, logo sukmo gitu saudara. Dia bilang tiap dia mau jamaah, tiap dia mau itu terpental. Dia nekat malah babak belur sendiri saudara. Dan akhirnya hidupnya jadi menderita. Sampai mau tidak mau datang pada saya minta ampun, minta maaf. Supaya dimaafkan. Kalau enggak itu kutuk bisa terus mengikuti dia sendiri. Kalau kita mau hidup yang baik, yang benar, ada perlindungan pasti. Berulang-ulang saya mengalami seperti itu. Saya lepas pengampunan, saudara bong. Saya tidak ngerti kok. Mau disantai, ditenung seperti apa, saya enggak ngerti. Dan ngerti pun Tuhan nyuruh kita bukan untuk mengutuk, untuk berkati kok. Betul enggak? Ya diberkati saja. Dan itu mendatangkan kasih karunia. Jadi enggak usah takut, enggak usah sakit hati. Tadi dikasih beras kuning, macam-macam. Obatnya apa? Ambil ke pitik aja. Gen pitik wareg. Betul, sudah. Justru kalau kita sakit hati, pahit hati, malah itu jadi celah, bisa kena. Enggak usah takut. Takut itu jadi celah, saudara. Saudara punya iman, itu perisai. Betul, balas ya dengan berkat. Malah itu jadi pembalikan. Jadi pembalikan. Orangnya kena sendiri. Jangan balas. Pembalasan itu haknya Tuhan, bukan kita. Jangan balas kutuk dengan kutuk. Tapi kalahkan semua kejahatan dengan kebaikan. Kalahkan dengan berkat. Dan saudara akan aman. Saudara akan dapat kasih karunia. Saudara akan dapat anugerah yang luar biasa. Saya tutup dengan satu kisah ya saudara tentang Yabes. Yabes juga bagus sekali. Ya. 1 Tawarikh 4 ayat 9 dan 10. 1 Tawarikh 4, 9, 10. Ada seorang laki-laki bernama siapa? Yabes. Katakan dulu siapa? Ia lebih dihormati daripada saudara-saudaranya. Ya, dia lebih dihormati dari saudara-saudaranya. Ya. Lalu ia diberikan nama Yabes oleh ibunya. Ya. Karena ibunya sangat menderita ketika melahirkan dia. Jadi pada saat mengandung sampai melahirkan ibunya itu mengalami penderitaan lah. Sangat menderita waktu mengandung sampai lahirnya. Maka waktu anaknya lahir diberi nama Yabes. Yabes itu artinya apa? Kesakitan, sakit penyakit. Ya pokok kesakitan loh, sakit-sakit. Saya lihat aja ya, kesakitan.
Ya, pokok itu terus, itu nama itu tidak bagus. Zaman dulu orang diberi nama itu seperti apa ya, menubuatkan. Seperti kalau sekarang mujekno. Betul, ya. Itu bahaya sekali. Nah, Tuhan selalu merubah nama yang jelek jadi baik. Simon Petrus, wah emosi terus, terbakar terus, ganti batu karang. Karena api enggak terbakar. Israel, Yakub nipu terus, ganti pangeran Israel supaya sifatnya berubah. Nah ini dia diberi nama yang tidak baik, dijuluki tidak baik. Itu tidak mudah, itu sulit sekali. Seperti sekarang kita bisa lihat kadang-kadang ada anak dipanggilnya apa? Pembawa sial. Ada tau gitu toh? Ada tau saudara? Orang itu ada loh yang anaknya tidak sering ini sejak aku yang ngandung dia sampai lahir sampai sial terus. Goro-goro dia ini sial datang terus. Kadang-kadang ada anak yang dia cap bawa sial. Ada yang dicap goblok, ada yang dicap bandel, ada yang dicap macam-macam saudara. Itu tidak bagus sekali. Itu bahaya. Ya, saya tekan ya. Saya enggak ngerti saudara sempat enggak alami seperti itu. Pak Samuel Dudik dulu ngalami loh. Kalau dia kesaksian sudah dengarkan. Dulu pembawa sial kan. Wah itu pergumulan berat sekali. Tapi hebatnya Yabes. Yabes itu enggak mau menerima perkataan yang mengintimidasi dia. Dia tetap sikapnya baik. Sampai dia dihormati lebih daripada saudara yang lain tadi. Ingat ya. Artinya dia tidak mau. Biarpun dinubuatin, biarpun ucapan kata-kata serapah ya. Biarpun ada sumpah serapah atau apapun, dia tetap jaga hati. Dia enggak mau terima itu dan dia enggak mau balas. Dia tetap berpikir positif, jaga hatinya. Dia tetap berbuat baik, maka dia lebih dihormati dari yang lain. Orang ancung jempol. Enggak enak loh. Dia dianggap seperti itu, tapi hidupnya tetap baik. Tetap punya iman, enggak putus asa. Ada orang kan, lah memang aku dianggap enggak sial, jadi biasa aku sial terus. Ada orang itu salah, jangan mau terima takdir seperti itu. Lah aku memang paling bodoh, ora iso apa-apa, ya bodoh. Jangan. Percaya ada Tuhan. Percaya nasib di tangan Tuhan. Betul? Saudara tetap sampai orang kagum, hebat ini anak ini. Lalu akhirnya dia ucapan doanya itu sampai terkenal karena itu contoh saudara. Ayat 10 sekarang ya. Ya, tetapi sekalipun diberi nama yang tidak baik ya saudara. Yabes berdoa pada Allah yang disembah oleh orang Israel. Katanya, ya Allah berkatilah aku. Dia enggak ngomong, ya Allah aku menderita karena diberi nama seperti ini. Nah, enggak gitu. Dia enggak mengeluh. Dia enggak cerita masalahnya. Tapi dia langsung percaya pada Tuhan. Berkati aku. Berani saudara saat ini yang sangat menderita. Jangan ngomong yang negatif. Ngomong yang positif. Berkati aku. Dengan iman berkata. Dan perluas kiranya wilayahku. Makin luas. Makin luas. Makin banyak. Wilayah makin banyak. Ya, semua talentanya makin banyak. Ya, kemampuannya banyak. Lindungilah aku. Tuhan melindungi dari kutuk. Tuhan lindungi dari tenung. Tuhan lindungi dari serangan. Tuhan lindungi dari semua yang tidak baik. Dan jauhkanlah malapetaka. Enggak ada malapetaka. Enggak ada kutuk bisa menyerang dia. Enggak ada kesialan yang menguasai dia. Supaya aku tidak menderita. Dan Allah mengabulkan permintaannya. Saat ini saya katakan kepada saudara. Kalau saudara sempat mengalami apapun termasuk salah satunya ini ya. Yang ada kaitan dengan kutuk ya saudara. Karena perkataanmu sendiri yang salah. Atau perkataan orang yang bisa membuat saudara bahaya. Tadi belajar seperti Yabes. Tetap jaga hatinya. Percaya Tuhan. Dia tidak balas. Dia enggak mau putus asa. Dia enggak mau mikir negatif. Dia tetap percaya Tuhannya. Dia tetap berkata Tuhan berkati aku. Tuhan lindungi aku. Tuhan jagai aku. Tuhan perluas daerahku. Tuhan buat besar kapasitasku. Tuhan buat aku maju. Kalau malam ini, pagi ini, atau hari ini, saudara lakukan seperti itu. Saya senang. Tuhan mengabulkan doamu. Tuhan mengabulkan doamu. Tuhan mengabulkan doamu.
Dan saya percaya itu luar biasa. Besok, bukan besok ya, nanti sore, ini Sabtu ya. Besok khotbahnya itu tentang ngajari, ada kaitannya nih. Perkataan profetik, diingatkan, gunakan lagi. Enggak akan mengalami terobosan. Tuhan punya rencana yang luar biasa. Doa Yabes itu tidak mau diintimidasi. Saudara, orang yang dikasih Tuhan, siapapun yang datang pada Tuhan jadi miliknya Tuhan. Ya, kutuk sudah ditanggung oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib. Setuju saudara? Ya, saya tutup dengan ayat ini, Galatia 3 ayat 13 sampai 14. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Yesus Kristus telah membuat ini supaya kita, di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa, sampai kepada kita, sampai pada saya, sampai pada saudara. Sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan. Roh Kudus akan menurun, Roh Kudus akan berkarya, Roh Kudus buat kita menang, Roh Kudus hancurkan semua kutuk. Amin. Kita nyanyikan doa Yabes. Praktek saudara. Ayo, jangan berpikir yang negatif, jangan takut, praktekkan saudara. Pujilah dengan iman saudara. Jadi doa saudara seperti Yabes yang punya doa yang luar biasa. Dia tidak mau terintimidasi. Dia hidup dalam kasih karunia. Dia hidup dalam anugerah. Kita adalah umat yang sudah ditebus. Mantra tidak akan kena saudara. Kutuk tidak akan kena saudara. Tuhan sudah gantikan kutuk jadi berkat kasih karunia. Sudah ditanggung kutuk di atas kayu salib. Sekali lagi dengan iman saudara, deklarasikan, ucapkan perkataan ini dengan iman. Oh, untuk hidup saudara. Oh, Tuhan dengarkan doa ini juga kami bawa di hadapan-Mu. Seperti doa Yabes yang Kau dengar, Kau dengarkan doa setiap kami Tuhan. Datang pada Tuhan saudara, semua datang pribadi pada Tuhan. Mulai ucapan perkataan-Mu, perkataan yang benar, perkataan yang positif. Tuhan mengajarkan dosa memang mendatangkan kutuk yang merusak, yang menghancurkan. Tetapi kasih Tuhan membuat Dia rela datang ke dunia, membuat Dia rela menggantikan kita. Oh, mengorbankan dirinya, mati di atas kayu salib, supaya kutuk yang harusnya dilimpahkan pada kita bisa terlepas saudara. Datang pada Tuhan, imani perkataan firman Tuhan, dan belajarlah seperti Yabes. Sekalipun dicap yang tidak baik,
sekalipun diberi nama yang sangat jelek sekali, yang bisa meruntuhkan hidupnya, tapi dia tetap saja percaya hidupnya di tangan Tuhan, bukan di tangan kutuk. Kutuk boleh datang, tapi ada perlindungan Tuhan lebih daripada kutuk. Akan Tuhan adalah Tuhan yang mengubah kutuk menjadi berkat. Hari ini dalam nama Tuhan Yesus, katakan pada Tuhan, Tuhan Kau Allahku, Tuhan Kau yang memberkati aku, berkat turun atas hidupku. Tuhan Kau rela korbankan segala, supaya aku tidak mati karena kutuk dosa, tapi karena berkat Tuhan. Oh, berkati aku Tuhan, perluas kiranya wilayahku, terus aku berkembang, bukan makin kecil, bukan makin kurang, diperluas wilayahku Tuhan, diperluas kemampuanku Tuhan, diperluas Tuhan. Oh, kepercayaanmu Tuhan. Oh, berdoa, itu ini saudara. Oh, aku Tuhan memberkati, aku berkati, Tuhan memperluas wilayahku. Dan juga katakan, lindungi aku, Tuhan Kau akan melindungi aku, tidak takut bahaya, sekalipun krisis, sekalipun goncangan-goncangan besar, tapi Engkau melindungi aku, Engkau menjagai aku Tuhan. Dan sungguh-sungguh pelindunganmu pasti, pelindunganmu aman, dan menjauhkan petaka. Oh, dijauhkan dari petaka dalam nama Tuhan Yesus. Oh, tidak ada petaka yang menimpa, Tuhan jauhkan dari petaka. Dan sungguh-sungguh Tuhan, aku percaya Engkau mendengar doa ini, Engkau mengabulkan. Terus berkata-kata pada Tuhan, Roh Kudus, Engkau berbicara pribadi dengan pribadi. Hati yang luka Tuhan sembuhkan, hati yang takut Tuhan berikan, oh, ketenangan, keberanian Tuhan. Oh Tuhan, pikiran yang salah diubah menjadi pikiran benar, yang negatif diubah menjadi yang positif Tuhan. Saat ini doa yang salah diubah menjadi doa yang memberkati. Terus doa saudara, gunakan perkataan profetik, katakan, ucapkan ya kebenaran firman Tuhan, sampaikan firman Tuhan. Tuhan adalah gembalaku yang baik, tak akan kekurangan aku. Oh, Dia bawa kepada rumput yang hijau, Dia membaringkan pada air yang tenang. Sekalipun ya ada lembah kekelaman, aku tidak gencar, aku tidak takut. Oh, gadanya tongkatnya menyertai aku. Terus saudara katakan, Tuhan berkati kesehatanku. Saudara yang sedang diserang sakit penyakit, Tuhan berkati dengan kesembuhan, Tuhan berkati dengan kesehatan. Dalam nama Tuhan Yesus, aku sehat, aku sembuh, aku sehat. Dalam nama Tuhan Yesus, yang sedang menghadapi masa rumah tangga, oh Tuhan memulihkan rumah tanggaku, Tuhan yang menuntun setiap kami, Tuhan yang berkati keluargaku, Tuhan adalah Raja bagi keluargaku. Ucapan perkataan berkat untuk keluargamu, untuk studimu, untuk pekerjaannya. Tuhan berikan aku kemampuan, Tuhan berikan aku keberhasilan, Tuhan berikan aku kesuksesan dalam studi, dalam pekerjaan, dalam keuangan. Katakan, Tuhan tidak buat aku kena kutuk kekurangan. Oh, dengan susah payah mencari rezeki sulit, tapi hidup dalam kasih karunia. Tuhan Yesus gembala yang baik. Oh, Dia sudah nanggung kutuk kemiskinan, supaya kita bisa diberkati dan jadi berkat, diberkati dan jadi berkat. Katakan, Tuhan aku mau jadi berkat, Tuhan aku mau jadi berkat, aku jadi berkat, aku pasti jadi berkat. Tuhan berkati aku dan aku jadi berkat. Iralapa sakaralapa sakaralapa. Doakan Yusi saudara, dalam nama Tuhan Yesus. Yusi dalam rencana Tuhan, Yusi akan dilawat luar biasa oleh Tuhan. Yusi akan menyalakan apinya yang luar biasa sekali. Terjadi kebangunan rohani, revival yang besar. Oh, terjadi lawatan yang besar. Setiap peserta dilawat Tuhan luar biasa. Setiap acara demi acara diurapi Tuhan luar biasa. Berjalan dengan kemuliaan Tuhan, berjalan dalam kuasa Tuhan. Terus doakan saudara, terus doakan. Doakan juga yang gereja keluarga Allah. Dalam nama Tuhan Yesus, Engkau sudah berikan nama gereja keluarga Allah. Engkau yang metrekkannya, Engkau yang selesaikan semua yang dibutuhkannya. Terus Tuhan yang tuntun, bawa pada level yang lebih tinggi lagi, bawa pada babak yang baru, yang lebih luar biasa lagi. Diberkati, dipakai di gereja keluarga Allah. Aku tertanam di gereja keluarga Allah, aku akan bertumbuh. Di gereja keluarga Allah, aku akan berbuah banyak. Aku akan dipakai oleh Tuhan. Di gereja keluarga Allah, aku jadi berkat dan terus dipakai dan lebih lagi.
Doa untuk pusat kegerakan Roh Kudus. Hei saudara, katakan ini waktunya. Semua sudah datang, semua diterangi. Ini waktunya penyelesaian. Ini waktunya izin diberikan kembali. Ini waktunya membangun kembali. Ini waktunya pergerakan yang luar biasa terjadi. Oh, ini waktunya Tuhan, ini waktunya. Kami terima, kami terima, kami terima. Akan selesai dengan baik, akan dipakai untuk kemuliaan Tuhan. Orang-orang berbondong-bondong datang, dari berbagai kota desa datang, dari berbagai negara datang. Terjadi kegerakan yang lebih lagi. Roh Kudus melawat luar biasa. Jadi pusat kegerakan Roh Kudus sampai bangsa-bangsa, sampai bangsa-bangsa, sampai bangsa-bangsa, sampai bangsa-bangsa. Diberkati setiap jemaat, diberkati setiap pelayan Tuhan, diberkati yang ikut onsite, diberkati yang ikut online, diberkati siapapun yang sedang mengikutinya. Kami bangga punya Allah seperti Engkau Tuhan. Hamba-Mu sudah sampaikan firman-Mu. Engkau yang melanjutkan, Engkau yang membangun setiap kami. Tidak ada seorang pun sia-sia. Saat ini api Kau nyalakan. Saat ini Kau sudah metrekkan, pilih jadi pahlawan-pahlawan Kristus yang akan dipakai Tuhan luar biasa. Jemaat yang kuat, jemaat yang menang, jemaat yang berbuah banyak, jemaat yang diberkati dan jadi berkat, jemaat yang selamatkan banyak jiwa. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah panjatkan. Roh Kudus, Engkau yang berkuasa, Engkau yang berkarya. Engkau membuat semua ini jadi dalam kehidupan kami, jadi dalam gereja-Mu ini. Amin.